Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menitipkan kita cintanya. Ketika pagi tadi kita bangun, ketika kita membasuh luka dengan air wudhu, dan ketika kita mendapati bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghiasi kembali catatan amal baik kita dan memaknai kehidupan kita. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Sahabat Hira, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di setiap ayat Al-Quran yang awalannya Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu tandanya ada keistimewaan tersendiri. Kenapa? Karena ada seruan khusus dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus bersiap-siap karena setelahnya akan ada kebaikan yang Allah limpahkan dan keburukan yang Allah larang. Pokoknya, kalau kita mendengar kata Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu berarti tandanya ada perintah atau larangan dari Allah. Seperti dalam surat Muhammad ayat 33 tentang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat At-Tahrim ayat 64 tentang menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12:4 tentang menjauhi dari prasangka buruk. Dalam surat Al-Ahzab ayat 74 tentang mengucapkan kata yang benar. Dalam surat At-Tahrim ayat 84 tentang taubat nasuha. Dalam surat An-Nur ayat 21:4 tentang jangan mengikuti setan. Sebelum ini, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 terdapat seruan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan suatu ibadah yang namanya ibadah puasa. Ibadah puasa itu kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, itu membutuhkan kesabaran yang lebih ekstra. Sebelum bulan puasa suci Ramadan, kalau siang-siang, panas-panas, kita bisa minum-minum yang segar. Tapi kalau sudah bulan puasa, kita harus wayanah. Hausnya harus kita hadur dan syahwannya juga ditahan. Sehingga mengorbankan keinginan dan merubah kebiasaan. Kemudian yang kedua, kenapa sih puasa membutuhkan kesabaran yang lebih yang harus dipersiapkan? Itu karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, atau ibadah puasa, tapi juga melibatkan seluruh anggota badan lainnya. Kita harus menjaga mata kita, menjaga mulut kita, pendengaran, tangan, kaki, dan semuanya harus kita jaga. Dan ini kenapa kesabaran yang lebih dibutuhkan dalam puasa. Kemudian yang ketiga, kenapa sih puasa membutuhkan kesabaran yang ekstra yang harus dipersiapkan? Itu karena di dalam ibadah-ibadah lainnya, kita hanya fokus dalam satu ibadah tersebut dan tidak disibukkan
oleh urusan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Gak ada yang namanya sholat sambil nyangkul. Gak ada juga yang namanya tawaf sambil jualan sate. Tapi kalau puasa, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan urusan-urusan lainnya. Puasa tetap ngajar, puasa tetap nyangkul, puasa tetap dagang. Inilah perjuangan. Dan ini kenapa puasa membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk dipersiapkan. Kemudian yang keempat, kenapa puasa membutuhkan kesabaran yang ekstra dan lebih yang harus dipersiapkan? Itu karena kalau kita hitung dari durasinya, lamanya ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya itu berbeda. Kalau misalkan sedekah, cuma mengeluarkan uang, memberikan kepada yang membutuh, selesai. Kalau puasa, masih lama banget. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Porsi malam dan porsi siangnya itu seimbang. Porsi malam 12 jam, porsi siang 12 jam. Dan puasanya sekitar 13 jam. Kalau di luar negeri, khususnya di Amerika dan di Eropa, itu porsi malam dan porsi siangnya itu berbeda. Kadang-kadang malamnya lebih lama, siangnya juga lebih lama, dan itu mengakibatkan lamanya puasa juga. Kalau malamnya lebih lama, jelas puasanya lebih cepat. Kalau siangnya lebih lama, puasanya juga lebih lama. Dan kesabaran apa sih yang dimaksud di sini? Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran dalam menahan lapar, menahan haus, menahan kemalasan dalam bangun sahur, dan masih banyak lagi. Tapi ini semua perjuangan, ini semua lelah letih yang tidak ada bandingannya pahalanya kalau dibandingkan dengan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap amal kebaikan anak cucu Adam akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Kata Allah, illas shaum, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Menahan lapar dan syahwatnya itu untukku. Hadis riwayat Muslim. Saking banyaknya pahala, sampai-sampai Allah merahasiakannya dari kita. Sahabat Mira, selama kita puasa, kita juga harus menjaga mulut dari perkataan buruk dan gibah. Kita juga harus menjaga pendengaran kita dari mendengarkan gibah. Karena biasanya kalau kita mendengarkan gibah, kita ikut terpancing dari satu mulut ke telinga lain, dari telinga lain ke mulut lain, terus menyebar sampai se-RT, se-RW, se-kelurahan, se-kecamatan, se-kota, se-provinsi, se-negara, se-benua, sedunia tahu. Selain itu, kita juga harus menjaga tangan kita, apalagi sampai menyakiti orang lain. Kalau kata orang Sunda mah, tong panjang lengan, jangan suka mengambil hak orang lain. Mau itu merampas, mencopet, menjambret, membegal, korupsi, publik, DLL. Kalau peribahasa lainnya, tong ampang lengan teh, jangan suka menyakiti orang lain. Mau itu memukul, menyita, menjebak, menarik, mendorong, merobek, mencabik-cabik, merusak, DLL. Oleh karena itu, marilah kita melapangkan dada kita untuk melatih kesabaran kita dalam puasa tahun ini dengan mengisi bulan puasa dengan rumus Ramadan. Ramaikan ibadah, makin ramaikan ibadah, dan makin ramaikan ibadah. Wallahu a'lam ihdinas shiratal mustaqim wa akhiran uzur maqala wa la tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.